Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti ditahan? Bukan gagal total, bukan juga benar-benar miskin, tapi seperti ada batas tak terlihat yang membuat kamu selalu mentok, tepat sebelum berhasil besar. Kamu sudah kerja keras, kamu sudah berusaha, tapi setiap kali hampir naik, selalu ada saja yang menjatuhkan. Kalau kamu lahir di hari pahing, dengarkan ini baik-baik. Karena dalam perhitungan primbon Jawa, pahing bukan weton biasa. Ia dikenal membawa energi besar, energi keras, energi magnet rizki yang kuat, tapi tersegel. Ya, tersegel. Dan tidak semua orang tahu bahwa segel itu tidak selamanya tertutup. Ada fase dalam hidup orang pahing di mana tekanan datang bertubi-tubi. Masalah seperti tidak ada jeda. Orang-orang mulai menjauh, rizki terasa seret, mental diuji habis-habisan. Tapi justru di titik itulah sesuatu sedang retak. Karena dalam filosofi Jawa, tekanan bukan untuk menghancurkan. Tekanan adalah cara alam memecah kunci. Dan yang membuat merinding, saat segel itu mulai pecah, perubahan hidupnya bukan pelan-pelan, tapi meledak. Rizki datang dari arah yang tidak pernah disangka. Peluang muncul tanpa direncanakan. Orang yang dulu meremehkan tiba-tiba berubah sikap. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas. Tidak semua pahing berhasil melewati fase ini. Sebagian justru hancur tepat sebelum segelnya terbuka. Karena mereka tidak sadar bahwa yang diuji bukan nasibnya, tapi sikapnya. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa aneh, banyak tekanan, tapi juga banyak peluang kecil yang muncul. Bisa jadi kamu sedang berada di fase retakan pertama. Dan kalau itu benar, video ini mungkin bukan kebetulan kamu temukan. Di channel ini kita tidak hanya membahas primbon sebagai ramalan kosong. Kita membedah maknanya, kita pahami energinya, dan kita refleksikan ke kehidupan nyata. Hari ini kita akan membahas satu hal yang jarang disentuh. Tentang segel kekayaan weton pahing yang mulai retak dan tanda-tandanya yang sering tidak disadari. Bukan untuk membuat kamu jumawa, bukan untuk membuat kamu merasa paling spesial, tapi supaya kamu tidak salah langkah saat fase itu benar-benar datang. Karena energi besar tanpa kendali bisa menghancurkan lebih cepat daripada mengangkat. Dan di akhir nanti, kamu akan tahu apakah kamu masih dalam fase tersegel atau sudah masuk fase ledakan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tulis di kolom komentar, kamu pahing. Saya ingin lihat seberapa banyak energi pahing yang sedang berkumpul di sini. Dan kalau kamu merasa hidupmu selama ini seperti ditahan, tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap membuka pemahaman baru tentang takdirmu. Bagikan video ini ke sesama pahing yang kamu kenal, karena bisa jadi mereka juga sedang berada di fase yang sama, tapi belum sadar. Sekarang, tarik nafas pelan. Kita masuk ke pembahasan yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat perjalanan hidupmu sendiri. Kalau kamu lahir pahing, ada satu fase yang hampir selalu muncul sebelum perubahan besar terjadi. Fase ini rasanya seperti hidup bersekongkol untuk menguji kamu. Masalah datang hampir bersamaan. Belum selesai satu, muncul lagi yang lain. Keuangan terguncang, relasi retak, rencana gagal di detik terakhir. Dan yang paling menyakitkan, semuanya terjadi dalam waktu berdekatan. Secara logika ini terlihat seperti nasib buruk. Tapi dalam kacamata primbon Jawa, ini disebut fase pengguncangan energi. Energi pahing dikenal kuat, keras, dan berdaya dorong tinggi. Namun energi besar tidak bisa dilepas begitu saja. Ia harus ditempa, ditekan, dipadatkan, seperti besi yang dipukul berkali-kali sebelum menjadi pedang tajam. Masalah yang datang bertubi-tubi itu bukan kebetulan. Itu tekanan. Tekanan yang berfungsi memecah segel mental. Karena yang sebenarnya diuji bukan uangmu, bukan pekerjaanmu, bukan hubunganmu. Yang diuji adalah reaksimu. Orang pahing yang belum matang biasanya akan meledak di fase ini. Emosi naik, mudah marah, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Disinilah banyak yang gagal. Karena saat emosi menguasai, energi pahing menjadi liar. Bukan menarik rizki, tapi justru mengusir peluang. Namun pahing yang mampu menahan diri, yang memilih diam saat dihina,
yang tetap bergerak saat ditolak, yang tetap rendah hati saat gagal, justru sedang mempercepat retakan segel itu. Semakin kamu tidak reaktif, semakin cepat tekanan berubah menjadi dorongan. Menariknya lagi, fase ini sering membuat kamu merasa sendirian. Orang yang dulu dekat mulai menjauh. Teman yang dulu mendukung tiba-tiba tidak peduli. Lingkungan terasa tidak nyaman. Kenapa? Karena saat energi naik level, frekuensi lama mulai tidak cocok lagi. Ini bukan soal sombong, ini soal penyaringan alam. Masalah bertubi-tubi sering menjadi gerbang pemisah antara versi lama dan versi baru dirimu. Dan ada satu pola yang sering terjadi. Tepat setelah kamu merasa sudah tidak kuat lagi, tepat setelah kamu pasrah tapi tetap berusaha, disitulah celah pertama muncul. Bisa berupa peluang kecil, bisa berupa pertemuan tak terduga, bisa berupa ide yang tiba-tiba terasa sangat jelas. Itulah tanda retakan awal. Tapi hati-hati, kalau di fase tekanan ini kamu memilih jalan instan, menipu, curang, menjatuhkan orang lain, segel itu bukan pecah, ia justru mengeras kembali. Primbon selalu berbicara tentang keseimbangan. Tekanan datang bukan untuk menjatuhkan pahing. Tekanan datang untuk memastikan saat kekuatan besar dilepas, kamu sudah cukup dewasa untuk menahannya. Jadi kalau sekarang hidupmu terasa berat tanpa jeda, jangan langsung menyimpulkan kamu sedang sial. Bisa jadi kamu sedang ditempa. Dan besi yang paling sering dipukul biasanya adalah besi yang akan dijadikan senjata paling tajam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa masalah datang terus, tapi apakah kamu siap ketika segel itu benar-benar pecah? Ada satu fase yang sering bikin orang paling bingung sekaligus terluka. Tiba-tiba saja, orang-orang yang dulu dekat mulai terasa jauh. Teman lama jarang menghubungi. Lingkungan yang dulu nyaman terasa asing. Bahkan, ada yang berubah sikap tanpa alasan jelas. Dan anehnya, ini terjadi bersamaan dengan fase tekanan hidup. Secara logika, kamu mungkin berpikir, apa aku yang berubah atau mereka yang menjauh? Dalam sudut pandang primbon Jawa, ini bukan sekedar dinamika sosial biasa. Ini adalah fase penyelarasan frekuensi. Energi pahing dikenal keras dan magnetis. Saat segel kekuatan mulai retak, getaran energinya ikut naik. Dan ketika frekuensi naik, tidak semua orang bisa tetap selaras. Bukan karena kamu lebih tinggi, bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena arah hidupmu mulai berubah. Orang yang hanya cocok dengan versi lamamu, perlahan tidak nyaman dengan versi barumu. Itulah sebabnya sebagian hubungan akan retak tanpa pertengkaran besar. Tidak ada drama, tidak ada konflik terbuka, hanya terasa hambar. Dan bagi pahing yang emosional, ini sering dianggap sebagai penolakan. Padahal ini adalah penyaringan. Alam sedang membersihkan ruang. Karena ketika rezeki besar datang, ruang yang kamu miliki tidak boleh dipenuhi energi yang salah. Bayangkan begini, kalau kamu masih dikelilingi orang yang gemar meremehkan, iri, atau membawa kebiasaan negatif, saat segel pecah dan peluang besar datang, kamu akan terseret kembali. Itulah mengapa sebelum lonjakan selalu ada pengurangan. Yang lebih menyakitkan lagi, kadang yang menjauh justru orang yang kamu anggap paling setia. Dan disinilah kedewasaan diuji. Kalau kamu mengejar mereka dengan ego, memaksa semuanya tetap seperti dulu, kamu justru memperlambat proses. Tapi kalau kamu memilih menerima, tetap baik, tetap menghormati tanpa memaksa, energi pahingmu sedang naik kelas. Karena kekuatan terbesar bukan mempertahankan semua orang, tapi tahu siapa yang memang ditakdirkan berjalan lebih jauh bersamamu. Menariknya, setelah fase ini selesai, biasanya akan muncul lingkaran baru, pertemanan baru, relasi baru, mentor baru, atau bahkan pasangan baru. Orang-orang ini terasa lebih nyambung, lebih mendukung, lebih sefrekuensi. Seolah alam mengganti yang lama dengan yang lebih selaras dengan tujuanmu. Dan ini bukan kebetulan.
Dalam filosofi Jawa, sebelum pintu besar dibuka, halaman harus dibersihkan. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa seperti kehilangan banyak orang, jangan langsung menyimpulkan kamu sedang ditinggalkan. Bisa jadi kamu sedang dipindahkan. Dipindahkan dari lingkaran lama menuju orbit baru. Dan ingat satu hal penting, jangan pernah membenci mereka yang menjauh, karena kebencian menurunkan frekuensi, sedangkan kamu sedang berada di fase kenaikan. Tugasmu hanya satu, tetap tenang, tetap rendah hati, dan tetap fokus memperbaiki diri. Karena ketika segel itu benar-benar pecah nanti, yang bertahan di sekitarmu adalah mereka yang memang kuat berjalan bersama cahaya besarmu. Pertanyaannya sekarang, kalau lingkaranmu mulai berubah, apakah kamu siap menerima versi baru dari hidupmu? Peluang datang dari arah yang tak pernah kamu rencanakan. Setelah tekanan bertubi-tubi, setelah hubungan lama mulai menjauh, biasanya orang pahing masuk ke fase yang terasa aneh. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya stabil, tiba-tiba muncul satu peluang kecil. Bukan peluang besar, bukan langsung kaya raya, tapi cukup untuk membuat kamu berpikir, ini kebetulan atau tanda. Bisa berupa tawaran kerja yang tidak kamu cari, ide bisnis yang muncul saat kamu hampir menyerah, seseorang yang tiba-tiba menawarkan kerjasama, atau pertemuan singkat yang mengubah arah pikiranmu. Dan menariknya, peluang ini sering datang saat kamu sudah tidak terlalu ambisius seperti dulu. Kenapa? Karena dalam primbon Jawa, energi pahing paling kuat bekerja saat batinnya mulai tenang. Segel tidak pecah karena panik. Segel tidak pecah karena memaksa. Segel retak saat mentalmu sudah cukup matang untuk menerima. Inilah yang jarang dipahami. Banyak orang gagal di fase ini karena meremehkan peluang kecil. Mereka menunggu sesuatu yang besar dan dramatis. Padahal tanda awal selalu halus, seperti celah kecil di dinding bendungan. Awalnya hanya rembesan. Kalau dijaga dan diarahkan, bisa jadi aliran deras. Namun kalau diabaikan, retakan itu bisa tertutup kembali. Orang pahing yang peka biasanya merasakan intuisi menguat di fase ini. Hatinya lebih tajam membaca situasi, instingnya lebih cepat menangkap arah, dan ada rasa yakin yang sulit dijelaskan logika. Tapi hati-hati, di fase peluang ini godaan juga datang bersamaan. Ada tawaran instan yang terlihat menggiurkan. Ada jalan cepat yang seolah menjanjikan hasil besar tanpa proses. Disinilah kualitas batin diuji lagi, karena energi besar yang akan dilepas tidak boleh berdiri di atas pondasi rapuh. Kalau kamu memilih jalan yang tidak bersih, peluang yang datang bukan membuka segel, tapi memancing kehancuran lebih cepat. Namun kalau kamu memilih sabar, jujur, dan konsisten, peluang kecil itu akan membesar perlahan. Dan biasanya ada satu momen penentu, momen ketika kamu harus berani mengambil langkah. Bukan nekat, bukan gegabah, tapi berani keluar dari zona lama. Karena setelah segel retak, alam tidak lagi menunggu kamu nyaman. Ia menunggu kamu bergerak. Banyak pahing yang tidak gagal karena tidak punya kesempatan. Mereka gagal karena terlalu lama ragu. Padahal peluang yang datang di fase ini sering hanya muncul sekali. Kalau kamu tangkap, hidupmu naik level. Kalau kamu tunda, frekuensimu bisa turun lagi. Jadi kalau akhir-akhir ini ada kesempatan kecil yang terasa berbeda, jangan langsung anggap biasa. Perhatikan, renungkan, ukur dengan akal sehat dan hati yang tenang. Karena bisa jadi itu bukan sekedar peluang. Itu adalah tanda bahwa segel yang selama ini menahan laju hidupmu benar-benar mulai pecah. Dan sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau kesempatan itu sudah ada di depan mata, apakah kamu cukup berani untuk melangkah? Ada satu perubahan yang sering tidak kamu sadari saat segel mulai retak. Bukan soal uang dulu, bukan soal jabatan dulu, tapi soal dirimu sendiri. Kalau dulu kamu mudah tersulut, mudah marah, mudah tersinggung, tiba-tiba sekarang kamu lebih tenang,
Masalah datang, tapi reaksimu berbeda. Orang meremehkan, tapi kamu tidak lagi ingin membalas. Dihina, tapi kamu memilih diam dan fokus jalan. Dan anehnya, kamu sendiri kadang bingung, kok aku sekarang lebih santai ya? Dalam Primbon Jawa, ini disebut fase penurunan gejolak api dalam diri. Energi pahing itu keras, unsurnya kuat, daya dorongnya besar. Tapi ketika belum matang, energi itu meledak keluar sebagai emosi. Itulah sebabnya banyak pahing di usia muda dikenal keras kepala, ambisius berlebihan, bahkan temperamental. Namun saat segel kekuatan mulai pecah, energi itu tidak lagi liar. Ia mengendap. Ia terkendali. Ia berubah dari api yang membakar menjadi api yang menghangatkan. Dan di titik ini, aura mulai berubah. Kamu tidak perlu pamer, tidak perlu bicara besar, tapi orang mulai memperhatikan. Kehadiranmu terasa lebih berisi, tatapanmu lebih mantap, keputusanmu lebih tegas. Ini bukan mistis berlebihan, ini perubahan frekuensi batin. Karena rezeki besar hanya mendekat pada energi yang stabil. Bayangkan kalau segel pecah saat emosimu masih liar. Saat uang datang, kamu bisa habis dalam kesombongan. Saat jabatan naik, kamu bisa jatuh karena ego. Itulah kenapa pengendalian emosi adalah syarat alam sebelum lonjakan. Dan menariknya lagi, saat kamu lebih tenang, justru orang yang dulu sering memancing emosimu akan berhenti. Kenapa? Karena energi yang tidak lagi bereaksi tidak bisa diprovokasi. Ini adalah level kedewasaan yang sering dianggap biasa. Padahal, inilah pintu pembuka sebenarnya. Banyak orang mencari ritual, mencari tirakat, mencari cara instan membuka segel rezeki. Padahal, tanpa kestabilan batin, semua itu percuma. Segel pahing bukan dibuka oleh mantra, tapi oleh kematangan. Saat kamu bisa melihat masalah tanpa panik, bisa melihat hinaan tanpa marah, bisa melihat peluang tanpa serakah, disitulah energi mulai selaras. Dan ketika selaras, daya tarik rezeki bekerja alami. Kamu tidak lagi mengejar terlalu keras, tapi peluang justru mendekat. Kamu tidak lagi membuktikan diri mati-matian, tapi orang mulai percaya sendiri. Itulah tanda paling jelas bahwa segel bukan hanya retak, tapi hampir runtuh. Sekarang coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu akhir-akhir ini lebih tenang dibanding dulu? Apakah kamu tidak lagi mudah terpancing? Apakah kamu lebih memilih diam daripada berdebat panjang? Kalau iya, bisa jadi kamu sedang berada di fase paling menentukan. Karena setelah batin stabil, lonjakan biasanya tinggal menunggu waktu. Dan pertanyaannya tinggal satu. Kalau kekuatan besar itu benar-benar dilepas, apakah kamu sudah cukup dewasa untuk menahannya? Banyak orang pahing fokus pada kerja keras, fokus pada strategi, fokus pada peluang, tapi melupakan satu hal yang dalam Primbon Jawa dianggap sangat menentukan, restu. Energi pahing kuat, tapi juga sensitif. Ia bisa melonjak tinggi atau terhambat karena satu simpul batin yang belum selesai. Dan simpul itu sering berkaitan dengan orang tua. Entah kamu sadar atau tidak, hubungan dengan ayah dan ibu punya pengaruh besar terhadap kelancaran rezeki dalam kepercayaan Jawa. Bukan soal mistis kosong, ini soal energi batin. Kalau di dalam dirimu masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kata kasar yang belum kamu minta maafkan, itu seperti tali yang masih mengikat kakimu saat kamu mau berlari. Segel bisa retak, peluang bisa datang. Mental bisa matang, tapi tanpa kelapangan hati terhadap orang tua, lonjakan sering tertahan di batas tertentu. Menariknya, banyak pahing mengalami fase kesadaran ini setelah melewati tekanan berat. Tiba-tiba muncul dorongan ingin berdamai, ingin memperbaiki komunikasi, ingin meminta maaf, atau sekedar lebih menghormati. Dan anehnya, setelah itu dilakukan, jalan hidup terasa lebih ringan. Seolah beban yang tak terlihat terangkat. Primbon selalu menekankan keseimbangan antara usaha lahir dan kebersihan batin. Kamu boleh ambisius, kamu boleh ingin kaya, tapi niat harus lurus.
Karena energi pahing kalau diarahkan hanya untuk pamer dan kesombongan, cepat naik tapi juga cepat jatuh. Namun kalau niatnya untuk memperbaiki hidup, membantu keluarga, mengangkat derajat orang tua, daya dorongnya jauh lebih stabil. Restu bukan sekedar ucapan iya. Restu adalah gelombang doa. Dan doa orang tua dalam banyak ajaran Jawa dipercaya menembus batas yang tidak bisa ditembus usaha biasa. Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apakah selama ini kamu terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa menundukkan kepala? Apakah ada kata yang belum kamu perbaiki? Apakah ada sikap yang belum kamu luruskan? Karena seringkali segel terakhir bukan dikunci oleh nasib, tapi oleh ego. Saat kamu berani merendahkan hati, berani meminta maaf, berani memperbaiki niat, disitulah retakan kecil berubah menjadi runtuhan penuh. Dan saat segel benar-benar pecah, perubahan hidup bukan lagi terasa berat. Ia mengalir. Bukan berarti tanpa ujian, tapi langkahmu terasa lebih ringan. Rezeki datang dengan cara yang wajar, hubungan terasa lebih harmonis, keputusan terasa lebih jelas. Karena sekarang energimu sudah utuh. Pahing yang kuat bukan yang keras kepala. Pahing yang kuat adalah yang tahu kapan menunduk. Dan mungkin justru dengan menunduk itulah kamu sedang bersiap berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau pintu terakhir itu hanya butuh satu hal, merendahkan hati, apakah kamu siap melakukannya? Kalau kamu perhatikan dari awal sampai sekarang, pola ini tidak pernah berdiri sendiri. Masalah datang bertubi-tubi. Orang lama menjauh. Peluang kecil muncul diam-diam. Emosi mulai stabil. Dan akhirnya, kamu dituntut merendahkan hati. Itu bukan rangkaian kebetulan. Itu proses. Weton pahing memang dikenal membawa energi kuat. Tapi kekuatan tanpa kesiapan hanya akan jadi beban. Itulah kenapa tidak semua pahing meledak jadi sultan. Bukan karena takdir pilih kasih, tapi karena tidak semua siap ketika segel mulai pecah. Kalau saat ini hidupmu sedang berat, jangan langsung menyimpulkan kamu sedang dijauhkan dari rezeki. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan. Kalau lingkaranmu berubah, jangan langsung merasa ditinggalkan. Bisa jadi kamu sedang dipindahkan ke orbit baru. Kalau peluang kecil datang, jangan remehkan. Bisa jadi itu retakan pertama. Dan kalau emosimu sekarang jauh lebih tenang dibanding dulu, itu tanda kamu sudah tidak lagi berada di level lama. Ingat satu hal penting. Primbon bukan untuk membuat kamu pasrah menunggu. Primbon adalah peta. Tapi yang berjalan tetap kamu. Segel bisa retak, energi bisa naik, peluang bisa terbuka. Tapi tanpa sikap yang benar, semuanya bisa tertutup kembali. Jadi setelah video ini selesai, jangan hanya merasa, wah ini aku banget. Tanya ke diri sendiri, apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku luruskan? Apa yang harus aku lepaskan? Karena bisa jadi, fase hidupmu sekarang adalah titik paling menentukan sebelum lonjakan besar. Kalau kamu lahir pahing, tulis di komentar, aku siap naik level. Bukan untuk pamer, tapi sebagai komitmen pada diri sendiri. Kalau kamu merasa sedang ada di fase tekanan, tekan tombol like sebagai tanda kamu tidak menyerah. Dan bagikan video ini ke sesama pahing yang mungkin sedang merasa sendirian dalam prosesnya. Siapa tahu mereka hanya butuh satu pemahaman untuk tetap bertahan. Subscribe kalau kamu ingin pembahasan primbon yang bukan cuma ramalan, tapi peta perjalanan hidup. Karena di sini kita tidak cuma bicara nasib, kita bicara kesiapan. Dan ingat, kalau segel itu benar-benar pecah nanti, pastikan kamu sudah cukup kuat untuk berdiri di atasnya.